Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Doni, tadi kita sudah mendengar bagaimana konstruksi perkara dari KPK dan juga kita sudah mendengar bagaimana sikap dari pihak Unsut sendiri. Tapi mengenai jalur mandiri ini, kenapa menurut Anda ini merupakan sebuah area dengan resiko tinggi korupsi? Ya, karena kalau kita lihat dari konstruksi regulasinya, jalur tulis itu kuotanya itu minimal itu 30%, dan jalur mandiri itu kalau untuk PTN umum biasa itu 40%, tetapi untuk PTN BH itu bisa sampai 50%. Dan seluruh tata cara prosedur terkait dengan sistem seleksi mandiri itu semua diotorisasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, disitulah di pasal 16 dalam Permendikti itulah yang memberikan otoritas begitu besar. Nah, Permendikti yang nomor 3 tahun 2026 yang memperbaiki itu hanya menambah saja untuk proses ya prinsip transparansi akuntabilitas, tetapi tidak memperbaiki persoalan kuota itu, dan kuota itu tetap saja berjalan. Nah, disinilah yang sejak tahun 2022 kemudian memakan korban ya, mulai dari Unila kemudian yang sekarang ini. Dari dulu saya sudah mengatakan sistem ini yang keliru gitu ya, karena memang kita bisa mengatakan ini oknum, ada persoalan individu. Kalau katakanlah nih individunya berintegritas, kemungkinan ini tidak akan terjadi. Tetapi individu itu kan dia ada tugas dan tanggung jawab. Sebagai rektor dia harus kemudian melaksanakan organisasi di perguruan tinggi. Universitas Sudirman ini kalau di dalam strata jenis-jenis perguruan tinggi negeri termasuk kelompok yang kedua, ada PTNBH yang diberi kewenangan penuh, otonomi penuh berdasarkan amanat Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 pasal 6566 itu otonomi perguruan tinggi, itu PTNBH penuh. Nah, Unsut ini adalah PTN BLU istilahnya, Badan Layanan Umum. Nah, PTN BLU ini dia di satu sisi diberi kewenangan terbatas terutama untuk mencari dana dan kemudian mengelola dana sendiri tanpa melaporkan kepada pemerintah itu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, termasuk di sini jalur mandiri. Maka itu yang dipakai. Kemudian yang satker, jadi PTN yang semuanya tergantung mulai dari pengembangan prodinya, pemilihan dosennya dan kehidupannya semua diatur oleh pemerintah pusat. Nah, sistem mandiri yang sampai 50% ini tentu membuat tanggung jawab rektor itu kan begitu berat ya. Artinya dia harus melaksanakan, menjalankan roda organisasi perguruan tinggi dengan biaya yang ada di pundaknya. Dan ini semua akhirnya apa? Bertumpu pada sistem mandiri tadi yang diberi kuota bahkan sampai 50%. Kalau misalkan jalur prestasi 20% tidak terpenuhi, UTBK tidak terpenuhi, semua jalur itu bisa dialihkan ke jalur mandiri. Dan sistem berapa jumlah kuota prestasi UTBK itu tidak pernah ada transparansi, sehingga meskipun ada tes ya, kita tidak tahu, mahasiswa tidak tahu kalau saya mau masuk ke kedokteran UI saya pakai UTBK berapa passing grade saya supaya bisa masuk. Tidak pernah secara transparan dibuka. Tiba-tiba oh kamu diterima, kamu tidak diterima. Nah, disinilah sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel ini mempengaruhi proses tadi. Jadi pertama ada unsur istilahnya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada rektor begitu besar, tetapi kewenangan ini diberikan memang karena tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab besar ini karena amanat dari undang-undang yang memberikan kewenangan universitas untuk mandiri, baik dalam itu PTNBH maupun BLU. Dan sampai sekarang tentang PTNBH, BLU dan Satker itu tidak pernah ada evaluasi dari Kemenkeu, dari DPR, Komisi 10, bahkan dari pendidikan tinggi pun tidak. Jadi artinya masih banyak hal-hal yang kemudian bisa jadi tiba-tiba nanti ketangkep rektor yang lain lagi misalkan seperti itu. Artinya ini merupakan puncak gunung es menurut Anda, ya, Pak Doni? pastilah, karena ini kan sudah terjadi hampir 4 tahun dan itu modusnya selalu sama, potensi itu besar seperti itu. Dan sebenarnya masyarakat itu juga sudah tahu, cuman mereka yang menjadi penikmat itu sebenarnya diem-diem saja juga karena mungkin anaknya lolos dan lain-lain. Jadi ini memang masalah yang cukup kompleks. Di satu sisi ada persoalan kewenangan dan kekuasaan, tetapi ada aturan dan regulasi. Tetapi di balik aturan dan regulasi ini sebenarnya pertanyaan utamanya menurut saya adalah perguruan tinggi ini mau dibawa kemana? Apakah perguruan tinggi ini adalah res publica, sesuatu untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan masyarakat, atau res privata, sesuatu yang privat di mana hanya orang yang berduit saja yang bisa kemudian membayar? Undang-undang Dikti kita 12 tahun 2012 itu ideologinya agak neokapitalisme gitu, sehingga pendidikan tinggi itu adalah komoditas. Karena itu
kita tidak mengherankan masuk ke kedokteran di Unsud ini paling tinggi 260 juta untuk pengembangan institusinya. Coba bayangkan, makanya orang tidak bisa mengatakan begini, sekarang anak orang miskin nggak bisa jadi dokter. Ya memang benar. Ini kan sesuatu yang tidak fair dan tidak adil. Artinya sistem di dalam perguruan tinggi kita paradigmanya harus diubah. Kalau paradigmanya kapital seperti ini, kita tidak akan pernah bisa memperoleh anak-anak yang terbaik untuk membangun bangsa ini, entah ketahanan bangsa dari sisi kesehatan, dokter-dokternya, apalagi ini fakultas kedokteran ya terkait dengan ketahanan bangsa. Jadi paradigma ini yang memang harus diubah dan dievaluasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.